Salam sejahtera untuk Ibu Bapak dan jemaat yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam Ngejaman Menyapa pada hari ini. Ibu Bapak dan Saudara apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Kalaupun sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja tidak mengapa. Namun kiranya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan dan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak dan jemaat Tuhan yang terkasih, orang sering bilang, sentuhan tangan melampaui kata-kata. Sentuhan yang dilakukan dengan sepenuh hati, bahkan itu seringkali dianggap sesuatu yang sangat meneduhkan dikala orang sedang mengalami kekalutan hidup, ketakutan, kegelisahan yang di tengah hari ini kita mengalaminya. Biasanya dengan orang menepuk bahu kita, menguatkan kita lewat menepuk bahu atau mengusap punggung kita, itu simbol atau tanda ia mensupport kita, mendukung kita dan hendak memberikan kita kekuatan tanpa harus berkata-kata banyak. Namun Ibu Bapak, bagaimana kita mau memahami sentuhan di hari ini yang tentu kita dilarang untuk bersentuhan. Dan kita mau mencoba memahami sentuhan fisik pada hari ini. Saya akan membacakan Yohanes pasal 20 ayat 17 untuk kita semuanya. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kata "jangan sentuh aku" di sana adalah apa yang Yesus katakan kepada Maria Magdalena ketika dia mengenalinya setelah kebangkitan Yesus. Bagaimana kita tahu dan mengenali bahwa dia dibangkitkan? Pertanyaan ini memang sulit untuk kita jawab. Perjalanan murid ke Emmaus adalah contoh bahwa mengenal Yesus yang bangkit itu tidak mudah. Ada banyak selubung yang menutupi mata fisik dan batin kita yang menghalangi kita melihat dengan benar bahwa Tuhan itu sedang bekerja dan berada di sekitar kita. Apa saja misalnya? Perasaan benci, perasaan dendam, perasaan curiga yang berlebihan, tuduhan yang tidak mendasar, membuat kita kehilangan perasaan peka. Dan akhirnya kita tidak melihat bahwa Tuhan sedang bekerja, apalagi di tengah pandemi hari ini, yang begitu menyesakkan rasa kita. Kita jadi tidak bisa melihat berbagai usaha yang coba dilakukan oleh tubuh Kristus, yaitu gereja, untuk mendatangkan kebaikan di tengah situasi yang penuh dengan kekalutan ini. Tetapi bacaan kita Ibu Bapak Yohanes 20 ayat 17 ini memberikan clue atau tanda yang itu justru dikatakan oleh Yesus sendiri. Kristus berkata bahwa dia akan ada di sana, di mana saja, dan akan dikenali kehadirannya di setiap kali ada kasih di antara orang-orang yang percaya. Yesus akan berada di sana bukan sebagai pribadi untuk disentuh, tetapi sebagai ikatan cinta dan solidaritas di antara orang-orang yang percaya. Kata Yesus, "Touch me not" atau "Don't touch me" adalah ajakan untuk tidak berfokus pada Yesus yang bangkit. Jangan menyentuh aku, berisikan pembalikan fokus dari fokus kepada Yesus, beralih pada fokus untuk sang lian atau the other.
yang disebut ayat 17, saudara-saudara Yesus. Yang saudara-saudara Yesus itu kini hadir dalam diri siapa saja. Yang papa, yang miskin, yang kecil, yang tidak berumah, yang sedang sakit, yang tidak berpengharapan, terlebih lagi di masa hari ini, yang membuat banyak orang kehilangan pengharapan karena penderitaan. Yesus seolah-olah mau berkata, pandanglah, sentuhlah, bukan secara fisik dengan berurusan dengan orang lain, dalam semangat cinta, bela rasa, dan solidaritas. Dengan cara itulah, kita akan disebut orang yang bisa melihat Yesus yang bangkit melalui apa yang kita buat dan kita kerjakan pada sesama. Ibu, bapak, dan saudara, pertanyaannya, bagaimana saudara atau kita semua melawan pandemi ini? Kita membutuhkan kepercayaan ekstra. Kita membutuhkan rasa solidaritas ekstra. Kita membutuhkan rasa niat baik ekstra. Yang semuanya seolah-olah telah sepenuhnya habis di hari ini. Dan semua yang ekstra itu ditujukan di hari ini bukan dengan sentuhan fisik, melainkan sentuhan melalui mata penuh kasih, sapaan penuh cinta, omongan yang membangun, doa yang bela rasa, dan uluran tangan yang meringankan beban sesama. Yaitu mereka yang hari ini tengah menderita dan ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.